Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Jilan Akila selaku pembawa acara di acara pameran Pelita Exhibition Karena Kita Bisa. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pameran. Di sini saya akan membawakan acara dan akan menyebutkan hasil karya dari beberapa penciptanya. Yang pertama ada karya dari barang bekas, yaitu diciptakan oleh Dinar Karimah. Karya kedua ada karya 3 dimensi yang diciptakan oleh Alicia. Karya ketiga ada Kloase yang diciptakan oleh Hida. Yang keempat ada Kapal Nanggala, Kak Diah. Selanjutnya ada Tarik Benang oleh Michelle. Selanjutnya ada Finger Painting dari Kak Alfi dan Rizny. Oke, baik. Masuk ke karya yang pertama. Kepada Dinar, saya persilahkan. Oke, di sini kita ada karya yang pertama, yaitu hiasan dinding daun palem. Ini karya dari barang bekas. Banyak orang yang sering membuang barang-barang bekas ke tempat sampah, padahal sebagian masih dapat dimanfaatkan. Salah satunya karya kali ini yaitu hiasan dinding daun palem. Hiasan dinding daun palem memerlukan stik es krim bekas dengan kardus untuk alas si daun palemnya. Jadi hiasan dinding daun palem ini mengusung nilai estetika, bukan untuk nilai pakai ya. Nanti tutorialnya bisa dilihat di YouTube saya, YouTube Dinar Karimah, biar lebih jelas. Dan ini bagian belakangnya agar dia kokoh, jadi dia nggak belok sana belok sini. Di belakangnya di alasi lagi si stick es krimnya. Tentunya dengan ditempel ya. Di sini menggunakan lem tembak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dinar. Kita lanjut ke karya kedua, yaitu dari Alicia Resti. Karyanya itu berupa 3 dimensi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, di sini ada salah satu contoh karya berupa karya 3 dimensi. Nah, yang bisa aku sebut itu aku bisa membuat rak buku sederhana. Nah, bahan-bahan utama yang dipakai untuk membuat rak buku sederhana itu ada kardus, lakban, lem atau double tip, gunting, penggaris, dan kertas kado. Next, Kak, gambarnya. Nah, langkah-langkah yang pertama yang aku lakukan untuk membuat rak buku itu, yang pertama kita menggunting kardus. Pada bagian pertama itu yang berukuran 9 x 10 cm, yang pada bagian kedua 9 x 20 cm, pada bagian ketiga 9 x 28 cm. Nah, pada bagian keempat ini kita membuat bentuk trapesium yang berukuran 20 x 28 cm. Namun di bagian atas dan sisi samping kirinya berbentuk masing-masing 10 cm. Pada bagian keempat ini kita membutuhkan 2 pieces yang kita bentuk. Next, Kak. Nah, setelah kita buat, lalu kita lapisi dengan kertas kado. Kemudian kita susun seperti di gambar ya, yang pada bagian ketiga kita letakkan di tengah, yang diapit oleh pada bagian keempat. Lalu pada bagian kedua kita letakkan di bagian bawah. Setelah itu kita bentuk rak buku yang sederhana. Nah, namun jika sudah jadi kardus tersebut masih belum dilapisi kertas kado. Nah, kita bisa melapisi ulang tersebut, kertas kado, dalam kardus tersebut. Nah, setelah itu, jadi seperti ini. Oke, mudah kan? Selamat mencoba. Baik, terima kasih Alicia Resti. Masuk ke karya ketiga, yaitu karya Kloase. Untuk Kahida, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Di sini saya ini ada karya kolase bunga sederhana buatan saya. Eh, Kenapa saya pilih bunga? Karena bunga itu menurut saya dia tuh tampak indah gitu dari sudut manapun. Menurut saya, apalagi dari sudut depan gitu. Jadi dia itu memiliki keindahan tersendiri di mata saya. Kenapa saya memilih karya kolasenya itu bunga? Nah, di sini saya menggunakan untuk bagian kelopak bunganya itu saya menggunakan kacang hijau, lalu di bagian tengah bunga sendiri itu saya menggunakan kulit tepung panir yang buat bikin kue. Terus di bagian daunnya itu saya menggunakan ketumbar, dan untuk batangnya sendiri saya menggunakan batang teh. Nah, di sini itu semuanya tuh saya tempel menggunakan lem satu persatu, saya tempel mengikuti dari bentuk bunga tersebut. Nah, di situ untuk bingkainya sendiri saya menggunakan kardus bekas yang saya lapisi dengan kertas karton supaya terlihat lebih cantik. Oke, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Hida. Selanjutnya adalah karya dari Kapal Nanggala. Untuk Kak Dia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan hasil karya yang saya buat. Dilihat di gambar, ini adalah hasil karya Kapal Nanggala. Sesuai dengan judulnya, saya membuat beberapa bagian pola untuk karya ini. Yang pertama adalah saya membuat terlebih dahulu alas yang dipakai. Itu seperti dilihat di gambar, ada ukuran persegi, sebenarnya itu persegi panjang. Jadi saya buat polanya 10 kali 15 cm sesuai dengan panjang dan lebarnya. Lalu ke pola kapalnya. Dilihat dari pola kapal ini, kita membentuknya seperti oval. Jadi dibuat 2 lapis karena agar terlihat lebih tebal. Dan untuk sisi kanan, kiri, dan atasnya itu menyerupai sirip ikan. Alat yang digunakan di sini sebenarnya lebih mudah dan bahan-bahannya juga gampang dengan menggunakan styrofoam, barang bekas, atau kita bisa beli juga di tempat fotokopian. Ada namanya styrofoam dinding. Dan untuk bahan lainnya di sini memang saya menggunakan cat, dan catnya itu cat tinta air. Jadi yang menggunakan cat air gitu. Dengan tambahan tisu untuk terlihat lebih hidup untuk air-air yang ada di bagian bawah alasnya itu. Terima kasih. Begitu saja penjelasan dari saya. Nanti ada video lebih lengkapnya di YouTube. Saya persilakan kembali kepada pembawa acara. Oke, baik. Terima kasih Kak Dia. Selanjutnya adalah hasil karya dari karya Tarik Benang yang diciptakan oleh Kak Michelle. Silahkan Kak Michelle, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, selanjutnya itu sebuah karya tarik benang. Ini merupakan menurut saya itu karya yang paling mudah karena juga dibutuhkan bahan-bahan yang sangat mudah dicari gitu. Yang pertama itu dibutuhkan seutas tali atau itu tidak perlu panjang. Kemudian gambar dan cat pewarna, bisa juga pewarna makanan, cat air atau enggak pewarna pakaian. Catnya itu benangnya itu dimasukkan dalam cat air, terus ditaruh di atas kertas, kemudian ditekan kertasnya ditutup, lalu ditarik. Karena ini tuh sangat mudah banget dibuat. Terus selengkapnya lagi bisa cek aja di YouTube cara pembuatannya. Karya tarik benang. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Kak Michelle. Kita masuk ke karya terakhir, yaitu karya dari finger painting yang diciptakan oleh Alfi dan Rizny. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pada gambar terdapat lukisan burung bangau. Lukisan tersebut menggunakan teknik finger painting, yaitu melukis menggunakan jari. Bahannya digunakan itu sangat mudah, yaitu cat air dan buku gambar.
Cara membuatnya pun sangat mudah, yaitu pertama kita siapkan cat air, lalu oleskan pada tangan, dan jiplak pada buku gambar. Lalu kita hias sesuai dengan yang kita inginkan. Dan selesai. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk Risni, bisa dijelaskan? Baik, selanjutnya di Finger Painting. Di sini saya mengambil tema tumbuhan karena ini salah satu contoh tema yang mudah diterapkan untuk anak SD. Nah, alat dan bahan yang digunakan pastinya aman untuk anak-anak SD dan mudah simpel, yaitu ada cat air, lalu wadah catnya. Bisa juga menggunakan kertas HPS atau buku gambar A4. Nah, cara proses pembuatannya itu yang pertama di sini kita menggambar potnya terlebih dahulu dengan menggunakan warna coklat. Setelah itu menggambar bentuk kaktusnya itu menggunakan warna hijau. Setelah itu kita menggambar duri-duri di bagian pinggirnya. Setelah selesai, kita gambar bunganya yang berwarna merah. Setelah semuanya selesai digambar, kita tinggal tunggu hingga kering, dan jadilah Finger di YouTube kami masing-masing. Nanti bakal saya taruh di link deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.